إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bisanin ila yaumiddin, amma ba'd. Pemirsa Yufitaidu rahimani wa rahimakumullah, kita lanjutkan pelajaran kita pelajari kitab Alfiah Ibnu Malik tentang pelajaran nahwu, dan kita sudah sampai di bait ke 59. Di bait sebelumnya sudah kita bahas tentang yaitu domir. Ada satu domir, ya, lafadznya itu bisa digunakan yaitu ketika rofa atau fi mahali rof'in, bisa juga digunakan ketika fi mahali jarin, dan juga bisa digunakan ketika fi mahali nasbin dengan lafadz yang sama. Ini lafadznya sama, ketika fi mahali rof'in ya seperti itu, fi mahali jarin seperti itu, fi mahali nasbin juga seperti itu. Yaitu yang belum maksudkan adalah domir na, ya, domir na. Yang beliau katakan li raf'i wa nasbi wa jarin nasolah ka'rif bina fa innana nilnal minah, ya. Jadi na itu bisa digunakan untuk rafa, nasab dan jar. Contohnya ada bina, ya, fi mahali jarin, innana fi mahali nasbin sebagai isim ina, kemudian nilna fi mahali raf'in sebagai fa'il dari nala, nilna. Nah, ini dan na di sini dia domirnya semuanya bentuknya mutasil dan semuanya mutakalim, ya, semuanya mutakalim. Bina, innana, nilna. Berbeda dengan ya, kemudian hum, meskipun bentuknya lafadznya sama, tapi ada yang beda secara makna, ada pula yang beda secara jenis domirnya, ya. Jadi ada yang nanti misalnya ketik hum itu nanti ketika fi mahali raf'in munfasil, ya, tidak mutasil. Sedangkan nah tadi semuanya mutasil. Kalau ya ini semua mutasil tapi maknanya beda. Karena maknanya tidak semua mutakalim tapi ada yang mukhatab, yaitu contohnya di idribi ini. Kita lanjutkan di bait setelahnya ke 59. Qala Ibnu Malik rahimallahu taala. Wa alifun wal wawu wa nunu lima wa ba wa ghairihi ka qama wa lama, ya. Wa alifun wal wawu wan nunu lima wa ba wa ghairihi ka qama wa lama, ya. Kita tulis lebih dahulu bait ke 59. Wa alifun wal wawu wa alifun wal wawu wan nunu lima ghaba wa ghairihi ka qoma wa lama. Ya, kita i'rab. Wa alifun, ya, alif dia mubtada, ya, mubtada. Nah, kenapa boleh jadi mubtada padahal dia nakirah? Harusnya kalau mubtada adalah ma'rifah wal alifu, gitu ya. Tapi di sini nakirah
ini dibolehkan karena dia diatofkan kepadanya yaitu ma'rifah. Ya, ini boleh nakirah karena apa? Diatofkan padanya ma'rifah. Karena apa? Atfun ini boleh dia itu kan nakirah ya. Nakirah aslinya nggak boleh. Nah, alasannya musawwiknya yang membolehkan adalah atful ma'rifah 'alaiha. Pada asalnya mubtada tidak boleh kalau dia nakirah. Ini alifun nggak ada alif lamnya. Kalau ma'rifah itu kan dia harusnya ditulis apa? Al-alifu. Nah, ini baru tidak masalah ma'rifah jadi mubtada. Nah, ini nggak ada alif lamnya. Jadi dia nakirah. Kenapa boleh? Karena ini alasannya ini ya. Karena diatofkan padanya ma'rifah. Nih, sehingga boleh. Jadi nanti ini ada wawu kan? Nah, ini al-wawu ma'rifah. Al-wawu diatofkan ke alif. Jadi ma'rifah. Nun juga diatofkan ke alif. Jadi nanti mubtada itu ada yang nakirah, boleh nakirah asalkan ada faktor yang membolehkan ya. Namanya musawwiknya yang membolehkan dia nakirah. Dan itu ada beberapa macam ya, faktor-faktor yang membolehkan kemudian membolehkan mubtada itu nakirah ya. Asalnya nggak boleh mubtada nakirah karena mubtada ini mau diterangkan, menerangkan sesuatu yang belum tertentu itu kurang berfaedah, sehingga harus tertentu. Akan tapi ketika ada musawwik, faktor yang membolehkan dia nakirah, maka boleh. Yang di sini bait ini kenapa boleh? Karena ada isim ma'rifah diatofkan kepadanya. Lihat nih al-wawu diatofkan ke alif. Wal alifu wa alifun. Alif apa? Mubtada, wal wawu atof ke alifun, wa nun atof ke alifun. Baik, kemudian yang berikutnya 5. Nah, 5 lam sama ma, jar majrur ya. Nah, kita tarkib sebagai khobarnya. Ma-nya adalah isim mausul fi mahalli jarin ya, karena sebagai apa? Dijarkan dengan lam ya. Jadi alif dan wawu dan nun untuk sesuatu. Nah, untuk sesuatu domir kan. Ini kan domir, bicara tentang domir. Alif itu juga apa? Domir. Wawu di situ domir, nunnya juga kan domir. 5 ghaba ini fi'il apa? Maldi. Berarti ada fa'ilnya kan. Setelahnya nggak ketemu, nggak ada, maka kita jadikan domirnya domir mustatir. Jadi ada fa'ilnya ghaba. Nah, kembali kemana ghaba? Kita beri rujuk kemana ini? Ke mas ini ya. Nah, untuk sesuatu yang ghaba itu ghaib. Wa ghairihi. Ghair ini atof nih ya. Atof ke ma. Ini selain ma ya. Yang selain ma yang ghaib. Selain ma yang ghaib ya. Wa ghairihi yaitu selain ma yang ghaib. Kemudian kakoma, ya ini sama, ini seperti biasa. Ini kita jadikan khobar ya. Nah, khobarnya karena nanti ini ada zalika kaqaulika. Nah, kaqaulika itu di sini ada disembunyikan ya. Di sini kan kaqaulika koma gitu, sehingga mudahnya di sini kita jadikan khobar, ini mubtada. Nah, seperti itu. Jadi mubtadanya mana? Dihapus.
Nah, ini hubungannya ke sini ya. Koma, kemudian wa'lama ataf ke wa'lama i'lama, wawu ataf, i'lama ataf ke koma. Nah, ataf. Kemudian ini jadi fa'il ya. Nah, apa nih? Koma jadi fa'ilnya alif. Nah, ini juga fa'il. Koma ini fi'il apa? Koma fi'il madhi ya. Koma, komu. Nah, ini musana 2. Alif. I'lama, i'lamu. Nah, ini i'lama alif isnain. Alif isnain sebagai fa'il. Nah, ini alif isnain fa'il, ini juga fa'il. Maksud dari bait ini adalah bahasanya alif ya, dia ada alif gini ya, ada lagi apa? Wawu, ada lagi apa? Nun. Ini apa ini? Domir ya kan, ini domir, domair, kemudian apa? Rofa ya, domair rof'i al-mutasilah. Nah, ini domir itu. Alif, wawu, kemudian nun. Kata beliau, domir alif, domir wawu, dan domir nun ini adalah bisa digunakan untuk yaitu ghaib dan selain ghaib ya, ya. Jadi domir itu kan penunjukannya ada yang ghaib, ada yang mutakalim ya. Kita tulis dulu ya. Domir ini ada yang apa? Untuk ghaib, orang ketiga. Ada juga apa? Mukhatab. Kemudian ada yang mutakalim. Ghaib orang ketiga, ya kan? Orang ketiga. Mukhatab orang kedua. Mutakalim orang pertama. Ini contohnya kalau yang munfasil apa? Contohnya huwa. Ini apa? Mukhatab anta. Ini contohnya apa? Ana. Nah. Dan contoh-contoh yang lain ya, ini yang dia ghaib, mukhatab ya, sehingga ada 3 penunjukan, ghaib, mukhatab, dan mutakalim. Kata Ibnu Malik bahasanya alif, wawu, nun itu bisa untuk ghaib ya, bisa untuk ghaib. Misalnya kita lihat contohnya, kita contohkan misalnya Az-Zaidani 2 Zaid, atau 2 ini aja ya, atau Libani, karena biar lebih enak ya. Kalau 2 Zaid itu jarang ada 2 Zaid gitu. Atau Libani. Nah, 2 pelajar itu ya, telah apa? Berdiri misalnya. Koma. Ini ka koma. Nah, ya di sini mana domirnya alif? Alif ini adalah domir. Ya. Domir. Untuk ghaib kan ini? Ya, ghaib. Untuk ghaib orang ketiga. Mereka berdua atau libani 2 murid itu mereka berdua telah berdiri. Nah, alif ini kan untuk orang ketiga, ghaib orang ketiga. Kemudian ini untuk ghaib ya. Kemudian contoh lain apa? Misalnya atulabu, kalau yang wawu ya, wawu. Contoh yang wawu, atulabu. Misalnya berarti komu. Atulabu komu.
Ini contoh wawu. Kemudian kalau yang nun apa? Misalnya at-thalibat aja ya. At-thalibatu kumna. Nah, kumna. Lihat ini nun. Nah, untuk ghaib. Ini alif untuk ghaib orang ketiga, qamu wawu jamaah kembali ke tulab orang ketiga, kumna juga sama. Nun niswah, nun. Ya, untuk ghaib bisa semua. Kemudian kata beliau, wa ghairihi, alif wawu nun bisa juga untuk yang selain ghaib. Ghairi ghairu ghaib, ya, selain ghaib. Tadi sudah kita lihat, kalau selain ghaib berarti mukhatab sama mutakalim. Ya. Itu ya. Karena dhamir penunjukannya ghaib, mukhatab, mutakalim. Kalau selain ghaib berarti dua, mukhatab sama mutakalim. Nah, tapi apakah yang dimaksud oleh Ibnu Malik demikian? Tidak ya. Yang dimaksud di sini hanya untuk yang mukhatab saja. Untuk yang ini saja ya. Untuk yang mukhatab saja. Ya, khusus ini aja. Jadi ini untuk apa nih? Contoh ghaib. Kemudian contoh mukhatab nih kita tulis misalnya mukhatab. Nah, mukhatab. Tadi disebutkan contohnya mukhatab ini ya, i'lama. Contoh i'lama. I'lama. Nah. Ini mana ini dhamirnya? Alif. Kan orang kedua. Namanya fi'il amr kan? Nah, orang kedua. Misalnya orang yang wawu ada juga untuk mukhatab, ya. Misalnya i'lamu. Nah, ini orang kedua kan, pakainya wawu. Kemudian nun juga ada. Jadi i'lamna. Orang kedua juga. Ketahuilah bagi kalian wahai orang-orang wahai para perempuan. Baik. Berarti alif ini alif wawu nun bisa untuk rafa ya. Untuk rafa mutasil ghaib ya, ghaib. Ini ghaib contoh, kemudian contoh mukhatab. Nah, selain ghaib sebenarnya ada mutakalim juga, tapi di sini tidak ada. Tidak dimaksudkan. Berarti enggak ada alif itu untuk mutakalim, kemudian wawu untuk mutakalim, nun juga tidak mutakalim. Jadi kalau di sini yang mutakalim tidak ada. Mutakalim tidak ada. Jadi alif wawu nun hanya khusus yang ghaib sama mukhatab orang kedua. Mutakalim tidak ada. Meskipun Ibnu Malik mengatakan wa ghairihi, tapi dimaksudkan hanya untuk mukhatab ya. Karena bisa kita lihat dari contohnya i'lama ya. I'lama itu kan orang kedua. Orang kedua. Karena ini dia fi'il amr ya, fi'il amr. Jadi contohnya kan hanya koma, lihat contoh. Koma orang ketiga, i'lama orang kedua. Enggak ada contoh yang mutakalim karena memang enggak ada yang mutakalim untuk wawu, alif, wawu dan nun. Karena nanti kalau yang mutakalim contohnya misalnya tak itu ya, misalnya tak, misalnya alim tu, alimna, nah itu mutakalim. Nah, ini enggak ada, ini bahasnya alif, wawu dan nun. Demikian bisa kita sampaikan di bait ke-59 ini berkaitan dengan bahasanya dhamir alif, wawu dan nun bisa untuk ghaib dan mukhatab ya. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi wasallam walhamdulillahirabbil alamin.